Hai guys, kami dari Selasa Sore Talk atau disingkat Serat. Sebelum itu, mari kita berkenalan lebih dahulu. Aku Reva. Ke Tata. Dan aku Fani. Jadi today kita akan membicarakan tentang maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang private, lebih spesifiknya di dalam grup chat. Mungkin teman-teman juga udah familiar kali ya, pernah dengar atau bahkan pernah baca nih berita kasus-kasus kayak gini. Ya karena emang lagi marak banget sih akhir-akhir ini. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang merasa nggak nyaman dengan isu mengenai kekerasan seksual atau membutuhkan pertolongan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi nomor atau kontak yang tertera di caption ya, agar bisa dibantu oleh profesional. Dan sekarang ya kita mulai diskusinya. Oke, teman-teman pernah nggak sih saking asiknya ngobrol di grup chat sampai terbawa suasana, terus pembahasannya melebar kemana-mana? Itu jujur biasanya kadang kalau lagi seru sih bisa ke bawah suasana juga ya aku. Aku pernah awalnya bahas akademi gitu kan, ujung-ujungnya malah jadi deep talk aja tentang hidup. Hehe. Oh, itu sih wajar ya, kan memang gunanya grup chat jadi tempat ngobrol santai, bercanda, atau cerita hal random. Betul nih, tapi menurut aku yang perlu diperhatiin itu kalau obrolan santainya mulai kebablasan. Atau bahkan jadinya ngebahas hal yang nggak seharusnya dibahas, ngerti nggak sih gitu. Misalnya jadi kayak ngomongin orang lain, body shaming, komentar vulgar, atau bahkan kayak ngirim-ngirim hal yang berbau kekerasan gitu loh. Padahal kalau menurut aku ya, sebenarnya soal kasus pelecehan di grup chat gitu tuh bisa banget buat dicegah dari lingkungannya sendiri deh. Jadi kalau ada obrolan di grup yang mulai ngelecehin atau mengobjektifikasi orang lain gitu, teman di grup tuh sebenarnya tuh udah bisa negur gitu loh atau ngingetin kalau dia itu sebenarnya udah kelewatan. Ya karena kadang orang nganggep hal-hal kayak tadi, body shaming atau komentar vulgar itu sebagai bercandaan tongkrongan biasa, cara biar bangun bonding kelompok. Padahal, kalau terus didiemin lama-lama itu bisa jadi dianggap normal. Nah, tapi di sisi lain aku tuh ngerasa kasus-kasus kayak gini tuh malah bikin masyarakat tuh malah kebagi dua gitu loh. Jadi ada dua kubu, kayak ada emang yang langsung fokus ke pelecehan verbalnya gitu kan. Tapi di satu sisi malah ada yang bela nih si pelaku dengan dalih kayak isi grup kan privasi aja. Nah, menurut kalian tuh gimana? Kalau menurutku ya, walaupun awalnya di ruang private kayak chat group gitu, tetap aja yang jadi permasalahan tuh sebenarnya adalah isi percakapannya yang isinya tuh melecehkan dan mengobjektifikasi tubuh itu sih, mau perempuan atau laki-laki. Setuju banget. Jadi yang masalah tuh bukan chatnya bocor, tapi juga jangan lupa kalau si substansi percakapannya itulah yang ngandung unsur merendahkan, merecehkan, serta mengobjektifikasi tubuh sebagai objek seksual. Setuju sih, soalnya orang tuh sering anggap kalau di grup chat tertutup kan, itu pasti aman dan sebenarnya private. Padahal kan belum tentu juga ya. Lucunya tuh, kadang orang anggap kalau udah ada tulisan private group, ya berarti bebas ngomong apa aja. Padahal enggak juga ya, soalnya kan di media digital tuh semuanya ninggalin jejak. Jadi meskipun obrolan ada di grup tertutup, bukan berarti kita bisa bebas dari tanggung jawab, bisa ngirim apa aja gitu. Tetap aja setiap orang tuh punya uh, apa ya dampak yang harus mereka pikirkan gitu terkait apa yang mereka upload sama mereka sebarkan. Nah bener itu, masalahnya kan sekarang kan udah masuk era digital gitu ya. Nah sesuatu yang awalnya itu udah ada di ruang private tuh sebenarnya bisa banget nyebar jadi konsumsi publik gitu loh dalam hitungan menit aja. Jadi menurut aku tuh itu nunjukin kalau sekarang ruang private itu tuh bisa banget berubah jadi ruang publik cuman lewat screenshot doang. Bahkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan itu sekarang menyatakan kalau kasus pelecehan di grup chat itu udah masuk ke ranah kategori kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, ngomong-ngomong soal KBGO tadi ya yang udah Reva mention, teman-teman kalau yang belum tahu apa sih KBGO gitu. KBGO itu merupakan bentuk kekerasan yang ada di ruang digital dan menargetkan seseorang berdasarkan gender atau seksualitasnya, kayak pelecehan seksual, penyebaran konten tanpa persetujuan, intimidasi sampai doxing. Nah, hal itu nunjukin kalau privasi nggak bisa dijadiin tameng untuk ngelakuin kekerasan, karena ruang private tuh nggak apa ya, nggak memberikan kekebalan bagi si pelaku gitu dari pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang udah dia lakuin. Makanya sekarang orang tuh nggak bisa lagi sepenuhnya bilang,
Hal ini urusan private, karena ketika ucapan atau tindakan yang udah kita lakukan punya dampak sosial ke orang lain, itu publik pasti bisa menilainya. Dan pelaku juga nggak bisa tuh berlindung di balik alasan cuma bercanda doang, karena ruang digital bukan ruang yang bebas dari norma maupun hukum. Ini tuh juga nunjukin rap culture nggak sih yang sebenarnya tuh masih hadir dalam percakapan sehari-hari kita. Kayak kekerasan seksual tuh bukan cuman diremehkan aja gitu, tapi juga jadi bahan candaan dan cara untuk membangun bonding dalam pertemanan. Iya benar. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu tentang apa itu rap culture, jadi rap culture ini merupakan kondisi sosial ketika kekerasan seksual seolah-olah dianggap wajar, diremehkan, atau bahkan ditoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya emang perlu ditegasin sih, masalah itu bukan baru muncul pas chatnya kesebar doang, tapi emang dari awal di percakapannya udah melecehkan, itu aja udah jadi sebuah masalah gitu kan. Terus ketika chat-chatnya mulai tersebar, dampaknya kan makin luas ya, karena pembahasannya menyebar tuh ke platform lain. Kayak orang-orang juga mungkin udah lihat Twitter, TikTok, Threads, dan Instagram. Iya, jadi penyebaran informasinya nyebarnya cepet banget. Di satu sisi masyarakat jadi tahu ya tentang informasi tentang kasusnya. Tapi di sisi lain juga bisa jadi trauma buat korban. Karena jadinya setiap kali korban melihat media sosial atau ngebuka media sosial, dia jadi lihat lagi tuh chat-chat yang udah kesebar itu. Iya sih, makanya isu kayak gini tuh perlu dibahas dengan kehati-hatian gitu loh. Dan harus banget pakai atau tetap gitu berperspektif pada korban. Jangan sampai niatnya bagus, ingin meningkatkan kesadaran nih. Tapi malah membuka ruang baru buat bikin korbannya ngerasa nggak nyaman dan nggak aman. Masalahnya ada yang cukup ironi lagi deh. Jadi kalau misalkan kasus ini udah kesebar gitu, orang-orang tuh justru malah ada yang penasaran sama korbannya sampai nyebarin identitas korban. Entah karena dia nggak ngerti kalau korban tuh sebenarnya harus dilindungi atau emang ada tujuan lain yang nggak ke-expose. Jujur sedih sih. Soalnya kan seharusnya privasi korban tuh yang utama ya. Apalagi di kasus kayak gini. Ya kalau emang udah tahu identitas korban, seharusnya di-keep aja sih menurut gue juga. Karena tiap tindakan yang turut menyebarkan identitas mereka, pasti berdampak buruk juga gitu loh buat mereka. Iya, karena kadang orang itu suka fokusnya tuh cuman konten aja atau pengen jadi yang paling update gitu sampai lupa kalau misalnya ada orang yang bisa terdampak dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka update itu. Makanya sebenarnya penting banget buat orang-orang tuh kalau tahu gitu kalau misalkan kita tuh nggak boleh asal sebar video, foto, dan identitas korban juga. Dan semoga kedepannya kalau ada kasus serupa, amit-amit nggak ada kasus kayak gini lagi gitu. Amin. Orang-orang bisa lebih fokus ke substansi masalahnya sih. Dan bisa lebih ngehargain privasi orang-orang yang terdampak dari kasusnya. Nah, tujuan untuk ngebahas kasus sensitif kayak kekerasan seksual itu sebenarnya tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga, bukan malah jadi hiburan atau konsumsi publik aja gitu. Betul, dan semoga masyarakat itu bisa lebih peka ya, atau aware juga buat milih mana nih informasi yang penting untuk dibahas, untuk disebar, untuk didiskusikan, dan mana yang sebaiknya nggak untuk disebarluaskan. Itu dia, Setuju. setuju-setuju. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Thank you banget udah dengerin podcast dari kami. Kalau ada kritik, saran, atau teman-teman mau berkomentar terkait pendapat pribadi kalian juga boleh banget gitu. Oke, Bye-bye. bye-bye. Bye-bye.